Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Arya Kusuma, NIM akhir 142 dari kelas D. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul penerapan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada aspek spiritual. Di aspek spiritual kita bisa melakukan seperti ibadah rutin, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa selama bulan Ramadan dan membayar zakat. Kemudian mengaji Al-Quran dan mempelajari hadisnya, kemudian menghadiri pengajian dan meniru sifat-sifat ilahi. Yang kedua ada aspek sosial. Yang pertama menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua menegakkan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga berbuat adil kepada seluruh manusia. Yang keempat menolong dan membantu mereka yang membutuhkan. Kemudian yang kelima beriman dan beramal soleh. Untuk yang ketiga ada aspek ekonomi. Yang pertama menghindari bunga atau riba karena dapat menyebabkan kerugian yang membayar bunga. Kemudian yang kedua tidak menimbun barang karena dapat membuat sulit orang lain. Yang ketiga hidup sehat dengan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kemudian yang keempat rajin menabung karena orang yang dapat mengelola keuangannya dengan baik akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima tidak berhutang karena berhutang dapat merugikan kedua belah pihak. Kemudian yang keempat ada aspek kesehatan. Yang pertama ada menjaga kebersihan, yang kedua mengkonsumsi makanan yang sehat, ketiga menjaga kesehatan mental dan fisik, kemudian yang terakhir mencari pengobatan bila sakit. Kemudian saya akan membahas tentang tantangan penerapan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perkembangan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang berlebihan atau ekstrim yang menyampingkan martabat kemanusiaan. Kemudian yang kedua, ibadah formalitas yang hanya dipandang sebagai formalitas saja. Seperti melaksanakan puasa hanya menahan haus dan lapar tetapi tidak menjaga sikap dan nafsu. Kurangnya waktu belajar agama seperti generasi sekarang seringkali tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar agama dan mengembangkan pengetahuan tentang ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, krisis moral dan etika. Banyak umat yang tergelincir dalam perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti korupsi, kebohongan, dan perilaku yang tidak etis lainnya. Kemudian yang keempat, pengaruh budaya modern seperti gaya hidup hedonisme, materialisme, sekulerisme sering bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kelima, kurangnya pemahaman agama. Minimnya pengetahuan dan yang mendalam membuat penerapan ajaran Islam tidak maksimal. Kemudian yang keenam ada lingkungan sosial, tekanan dari masyarakat yang kurang mendukung atau tidak sejalan dengan prinsip Islam. Yang ketujuh, kesibukan duniawi. Fokus pada pekerjaan dan urusan sering mengurangi waktu untuk ibadah. Kemudian yang ke-8, media dan informasi. Arus informasi yang tidak sesuai dengan nilai Islam dapat mempengaruhi keyakinan dan moral. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.